Salam Pancasila. Saya Ki Juru Bangunjiwo. Saya masih berada di Museum Keistimewaan, tepatnya di Bajiro. Ingin berbagi tentang filosofi mati sakjroning urip dalam kaitan dengan mati raga, puasa, dan hidup asketik. Orang Jawa itu biasa mempunyai semboyan urip iku mamung mampir ngombe. Mulane golek ana banyu bening kang menesi kalintangan. Artinya apa? Hidup itu hanya sementara. Oleh karena itu carilah ilmu hidup supaya bisa selamat dari kehidupan ini, karena masih ada kehidupan yang lebih panjang yang mungkin tidak berada di dunia ini. Itulah artinya. Oleh karena itu masyarakat Jawa dalam kaitan ini mengharapkan agar jangan sampai kehilangan nyawa hanya untuk hal-hal yang tidak penting di dunia ini. Jangan sampai mabuk dunia. Artinya apa? Di dunia yang hanya sementara ini, janganlah kita berhura-hura di dunia ini, tapi lebih kita mencari sesuatu yang bisa menjadikan hidup kita hidup yang abadi, yang nanti bersama Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, kemudian dalam ulah kebatinannya, orang Jawa menyodorkan mati sakjroning urip itu apa? Itu filsafat apa? Dan bagaimana itu mau dijalani? Orang Jawa kemudian melatih diri dengan mati raga, dengan puasa, dengan poso ngebleng, poso mutih, poso ngerowot, poso Senin Kemis, poso Neton, dan lain sebagainya. Apa yang mau dicapai dengan mati sakjroning urip itu? Karena ini tafsirannya bisa macam-macam. Yang kita maksudkan, yang dimaksudkan oleh leluhur kita untuk mati sakjroning urip itu adalah kita itu tidak larut dalam apa yang dinamakan nafsu yang cenderung menyodorkan keserakahan duniawi. Ini harus dikendalikan. Oleh karena itu, latihannya dengan puasa, dengan mati raga, mutih, ngerowot, Senin Kemis, Neton, dan lain sebagainya. Lalu di dalam upaya itu, juga di dalam kerja, orang Jawa menyodorkan sepi ing pamrih rame ing gawe. Ini maksudnya apa? Jadi kita mengetengahkan kebersamaan, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi lebih-lebih mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam hal ini, orang Jawa kemudian menyodorkan apa yang disebut dengan keutamaan diri. Utama urip toto manungso. Bagaimana manusia itu bisa hidup di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam bebrayan agung. Urip toto manungso, terapi trapsilo, dadiya pusakaning pasrawungan, terapi urip dan bisa tepo sliro. Jadi apa yang menjadi kesepakatan bersama itu harus dihargai sebagai pusaka, tidak boleh dilanggar. Dan tenggang rasa itu merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan,
karena hanya dengan itulah kita bisa hidup bersama dengan baik. Oleh karena itu, manusia Jawa harus mampu untuk mengendalikan diri sampai dia mampu untuk bisa menjadikan diri itu sebagai orang yang sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Orang itu sudah mapan, sudah habis dengan dirinya sendiri, sudah istilahnya dalam bahasa Jawa itu sebagai reksa cendono, kayu cendana. Kalamun wis kinepung tepang lahir batine kadya reksa cendono, njaba wangi jeruk arum, sinartan weca wicara kang mranani istingarah sato galak dadi sana. Jadi orang yang sudah mapan, sudah habis dengan dirinya sendiri, artinya dia sudah mumpuni untuk mengendalikan dirinya itu, sebagaimana dikatakan dalam filosofi Jawa itu seperti kayu cendana. Kayu cendana itu di luarnya harum, di dalamnya wangi. Artinya apa? Di dalam sikap dan tindaknya dia selalu mengutamakan kebaikan. Omongannya juga menyejukkan, menyuarakan kebaikan. Orang yang sudah seperti ini, yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, ini akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, orang yang seperti ini akan berorientasi kepada memayu hayuning bawono. Artinya apa? Artinya dia hanya mengetengahkan kebaikan-kebaikan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Entah itu kebaikan dari alam, kebaikan dari sesama, juga kebaikan Tuhan sendiri. Dia menjadi agen dari kebaikan tunggal, kebaikan yang menciptakan dia. Memang di dalam semboyan Jawa juga ada carang reksa wilis tanpa potro. Artinya bahwa orang hidup itu sangat sulit. Carang reksa wilis tanpa potro. Ora gampang wong urip nang alam dunya. Artinya kehidupan di dunia ini sulit. Tapi walaupun sulit, kita masih punya satu pegangan. Orang Jawa itu punya upaya, punya suatu usaha untuk sumarah sumindi, artinya berserah diri kepada penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bersedia untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada alam, karena manusia Jawa senantiasa memburu keselarasan hidup. Oleh karena itu dalam hal sumarah dan sumindi ini, dia tidak mengandalkan kekuatan pribadi, tapi justru berserah kepada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Dia tidak rumongso bisa, tetapi bisa rumongso. Artinya bahwa dia itu bukan apa-apa. Semua ini, hidup ini adalah karunia ilahi. Oleh karena itu manusia Jawa senantiasa tidak mau neko-neko, tidak mau aneh-aneh, karena ingat akan pesan leluhur, sing rewo-rewo bakal dirawi, mulane suntaken bareng kang nyoto.
yang aneh-aneh, yang menyalahi aturan itu bakal ditangkap, dipenjarakan. Oleh karena itu, kedepankanlah sesuatu yang jujur, prasojo. Dia tidak berpedoman pada yang susah manembah bareng mukti lali ngabekti, tapi justru dia kalau susah dia manembah, setelah mukti dia juga berbakti kepada Tuhannya, kepada orang tua, kepada alamnya. Tidak mengumbar janji, tetapi janji itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang ia janjikan kepada siapa. Nah, sebenarnya semangat-semangat ini adalah dalam kaitan untuk menunaikan tugas manusia untuk bersembah sujud kepada Tuhan, kepada Allah. Di dalam Jawa itu ada 4 sembah. Sembah rogo, sembah jiwo, sembah cipto, dan sembah rasa. Sembah rogo itu mengindikasikan bahwa di dalam jiwa manusia, di dalam raga manusia itu hanya ada sarana kehadiran Tuhan. Hananiro sejatining wahananing yang. Oleh karena itu kita perlu menghargai raga. Di dalam badan kita itu merupakan bait Allah. Oleh karena itu dijaga kesuciannya, dijaga kemurniannya. Di dalam jiwa kita itu ada semangat eling bahwa kita itu berasal dari Tuhan lewat orang tua, lewat alam yang membantu kita ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita bernafas. Itu adalah anugerah ilahi lewat orang tua, lewat alam, lewat apapun yang ada di dunia, semesta yang ada di dunia ini. Kita jangan terlena. Kita perlu mawas diri, kita perlu hidup dengan baik, dengan mengedepankan laku keutamaan. Lalu sembah cipto dan sembah rasa, karena kita diciptakan oleh Tuhan itu berdasarkan gambar Tuhan. Hananiro sejatining wahananing yang, kita adalah sarana kehadiran Tuhan. Oleh karena itu kita harus mendekati Tuhan, mendekati sifat-sifatnya, mendekati sifat yang adil, sifat yang tidak memilih, karena Tuhan sendiri menciptakan matahari bagi orang yang baik, bagi orang yang buruk, bagi orang yang jahat. Kita mendapatkan kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu diberikan kepada kita dengan begitu melimpah lewat alam, lewat sesama kita, lewat semesta. Cuma masalahnya kita tidak sadar. Oleh karena itu, sembah raga, sembah jiwa, sembah cipta, sembah rasa, ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan lewat sesama, lewat alam, lewat semesta ini. Meski kita sedang dirudung susah karena pandemi, karena wabah yang demikian melanda dunia, tetapi kita yakin pada suatu ketika kita akan bangkit dari keterpurukan ini, karena di atas langit ada langit. Kita yakin bahwa apa yang sedang kita alami sekarang ini, sebagaimana nenek moyang dulu
juga pernah mengalami, karena wabah ini sudah ada sejak Sultan Hamengkubuwono V tahun 1720. 1800 itu waktu itu adalah wabah sampar, wabah kolera tahun 1820, kemudian tahun 1920 wabah flu Spanyol yang mengakibatkan 1.500.000 orang Indonesia meninggal, walaupun waktu itu belum ada catatan yang pasti, tapi menurut laporan media-media, baik media terbitan Indonesia maupun media asing. Tetapi kita yakin bahwa habis gelap terbitlah terang. Kita yakin akan kemurahan Tuhan, kemurahan Allah kepada kita, bahwa ini hanya cobaan yang kecil bagi kita kalau kita mau bersandar kepada kekuatan ilahi. Oleh karena itu, untuk menutup sharing kita kali ini, saya hanya akan mengucapkan bahwa mati raga, puasa, laku, asketis itu hanya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita semakin kinacek ing sesami, cinaket ing Gusti. Amin. Salam keistimewaan.